Bab 831 Perang Perburuan dimulai. Ketika perang perburuan tiba, bahkan langit di wilayah utara tiba-tiba berubah menindas saat awan hitam menyelimuti dalam gelombang, dengan setiap ahli di wilayah utara merasakan aura membunuh yang pekat di langit. Setiap kekuatan bergetar di bawah aura membunuh ini. Bahkan kekuatan puncak dengan fondasi yang lebih lemah juga merasa gugup. Itu karena, di masa lalu, ada kekuatan puncak yang dilahap dalam perang perburuan. Sedemikian rupa sehingga bahkan pencipta kekuatan tersebut tidak berhasil melarikan diri dari Valen Battlefield. Kebrutalan ini adalah sesuatu yang bahkan kultivator alam berdaulat bumi seperti mereka pun tidak dapat terhindar. Itu karena setiap wilayah memiliki aturan dan peraturan mereka sendiri. Itu sama untuk wilayah utara, bahkan jika mereka tahu bahwa perang perburuan sangat berbahaya, tidak ada satupun kekuatan puncak yang memilih untuk mundur atau menolaknya. Itu karena Valen Battlefield dipenuhi dengan godaan yang bahkan tokoh-tokoh besar dari kekuatan puncak itu tidak bisa menolak. Itu adalah cairan ilahi spiritual. Meskipun tokoh-tokoh besar itu bisa dibilang makhluk seperti dewa di mata orang lain, hanya mereka sendiri, yang akan mengetahui situasi di atas. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa ada perbedaan antara alam berdaulat bumi, dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak godaan. Tapi alam berdaulat bumi pada awalnya adalah tingkat yang terkenal untuk memulai. Sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Rasanya seperti naik ke langit. Tapi cairan ilahi spiritual di Valen Battlefield dapat membuat jalan mereka lebih mudah untuk naik ke langit. Itu praktis merupakan godaan fatal bagi kultivator alam berdaulat bumi. Di masa lalu, bahkan alam berdaulat bumi dari wilayah lain pun tergoda dan mencoba bersaing untuk mendapatkannya. Namun, pada akhirnya, mereka dipaksa keluar oleh kekuatan gabungan dari kekuatan puncak di wilayah utara, sehingga berhasil mengusir kekuatan puncak dari wilayah lain. Sebagian besar alasan mengapa pusat kekuatan alam berdaulat bumi dengan pahit membangun kekuatan mereka di wilayah utara mungkin karena cairan ilahi spiritual di medan perang yang jatuh. Oleh karena itu, ketika perang perburuan tiba sekali lagi, seluruh wilayah utara terbungkus dalam aura pembunuhan yang tertindas dan siapapun bisa membayangkan betapa sengitnya kompetisi di Valen Battlefield. Itu adalah perang di mana bahkan kultivator alam berdaulat bumi bisa jatuh. Memikirkan tentang perang yang merusak itu saja sudah membuat orang lain ketakutan. Wilayah Barat Laut Wilayah Utara, Langit Hukum Agung. Istana 9 Neter. Mu Chen dan 9 Neter berdiri di depan istana dengan pasukan 9 Neter, mengenakan pakaian hitam, menyebar di lapangan di depan mereka. Setiap orang dari mereka secara samar-samar memancarkan niat bertarung, bahkan energi spiritual yang mengalir di sekitar mereka tampaknya telah bergabung bersama, menjadi sangat kuat. Seluruh lapangan hening, tanpa satu suara pun, dan semua orang memiliki pandangan mereka tertuju pada dua sosok yang berdiri di depan istana. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menyipitkan matanya saat dia diam-diam berdiri tanpa berbicara. Pakaian hitamnya menggambarkan sosoknya yang menjulang tinggi, tampak tenang dan tenang. Penempaan dalam setahun terakhir telah menghancurkan jejak kelembutan terakhir di wajahnya, dan menggantinya dengan sikap halus dan tenang. 9 Neter berdiri di samping Mu Chen, dengan baju besi hitamnya menyelimuti tubuhnya yang besar. Lekuk tubuhnya sangat menggoda, mengguncang hati sanubari orang lain. Sepasang kakinya yang panjang menyebabkan darah orang lain mengalir deras dan kecantikannya yang liar, dengan ekspresinya yang dingin, membuat orang lain merasakan dorongan untuk menaklukkannya. Di belakang mereka berdua ada berbagai non-kombatan, Tang Bing dan Tang Rou. Boom! Keheningan tidak berlangsung terlalu lama. Sebuah lonceng, yang dipenuhi dengan niat bertarung, tiba-tiba berbunyi dari Great Law Sky. Aura membunuh membumbung tinggi ke cakrawala dari berbagai penjuru Great Law Sky. Pada saat berikutnya, suara angin yang padat bergema saat sekelompok awan hitam membumbung ke cakrawala dari Great Law Sky, benar-benar menyelimuti seluruh langit. Awan-awan itu adalah pasukan bersenjata lengkap, pasukan pembantai dengan niat bertarung yang kuat. Semua orang dari domain Great Havenlaw, perhatikan perintahku dan keluar. Ketika niat bertarung tanpa batas menyebar ke seluruh langit, suara mandala bergema di wilayah ini, terdengar sangat mengesankan. Boom! Langit sepertinya telah hancur pada saat ini saat pasukan tak terbatas berubah menjadi banyak sosok cahaya yang melesat melintasi cakrawala seperti belalang saat mereka meninggalkan Great Law Sky. 9 Neter berbalik dan menatap Tang Bing. Aku menyerahkan istana 9 Neter di tanganmu. Kakak perempuan 9 Neter, yakinlah. Kami akan menunggu di sini sampai kalian muncul sebagai pemenang. Tang Bing dan Tang Rou menganggukkan kepala. Mereka tahu betapa mengerikannya perang perburuan. Bahkan kekuatan puncak seperti domain Great Havenlaw mereka pun beresiko hancur.
Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak pasukan dari domain Great Havenlau yang akan disambut kembali, atau dijarah secara brutal oleh pasukan lain. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang, lalu dengan lembut menganggukkan kepala. Yang pertama mengangkat tangannya, lalu melambaikannya ke bawah saat tatapannya berubah tajam. Pasukan 9 Nether, keluar. Mu Chen dan 9 Nether berubah menjadi garis-garis cahaya yang terbang keluar, dengan pasukan 9 Nether membumbung tinggi ke langit di bawah mereka. Mereka seperti awan hitam yang mengikuti mereka berdua. Ketika pasukan besar itu meninggalkan Great Law Sky dan melewati seluruh domain Great Havenlau, hal itu menarik para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari domain Great Havenlau untuk mengangkat kepala mereka. Semua orang memiliki tatapan yang rumit, tapi sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan berkah. Bagaimanapun, mereka semua mengandalkan domain Great Havenlau untuk bertahan hidup. Jika pohon besar ini tumbang, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka semua. Ketika pasukan besar melewati domain Great Havenlau, ada pasukan orang yang membumbung tinggi ke langit juga. Mereka adalah pasukan tambahan dari domain Great Havenlau. Dengan bergabungnya mereka, pasukan Great Havenlau domain menjadi lebih luas dan kuat. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka seperti awan hitam dengan niat bertarung yang membumbung tinggi yang menyebabkan banyak ahli melihat dengan keterkejutan yang membanjiri mata mereka. Di bawah niat bertarung yang menakutkan, mereka bahkan tidak berani mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka. Khawatir bahwa aura mereka akan menarik serangan pasukan yang menakutkan. Menghadapi pasukan yang mengerikan, praktis tidak ada yang bisa menghentikan mereka di bawah alam penguasa bumi. Ketika pasukan dari domain Great Havenlau bergerak keluar, ada beberapa pasukan dari berbagai lokasi lain di wilayah utara yang melonjak ke langit juga, membawa niat bertempur yang deras sambil menyapu cakrawala seperti badai dahsyat. Seluruh wilayah utara bergetar karenanya. Pemandangan cahaya yang melesat di cakrawala tampak seperti tanda-tanda kiamat yang mendekat. Beberapa pasukan yang lebih lemah dan beruntung yang tidak harus ikut serta dalam perang perburuan ini melihat pemandangan ini dengan penuh kegembiraan dan kecemburuan. Mereka bersukacita karena mereka telah menghindari perang yang mengerikan ini dan iri karena mereka terlalu lemah, bahkan tidak memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Namun, terlepas dari apakah mereka bersukacita atau iri hati, tirai perang perburuan yang paling mengerikan di wilayah utara telah tersingkap. Langit biru pasti akan diwarnai dengan darah dalam perang ini. Di ujung barat wilayah utara. Dibandingkan dengan daerah berkembang lainnya di wilayah utara, ujung barat tampak agak sepi, dengan auman binatang buas yang sesekali bergema, menyebabkan tanah ini menjadi lebih sepi. Area ini seakan diselimuti aura kabur pada saat ini. Aura itu begitu menusuk tulang dan bahkan menyebabkan energi spiritual menjadi menakutkan. Di lokasi yang jauh, tampaknya ada teriakan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang terdengar. Tetapi, jika diperhatikan dengan saksama, tempat itu tampak kosong seperti kota hantu. Di kedalamannya, tanah mulai menjadi mengerikan karena ratusan ribu jurang yang dalam membelah tanah. Lebar jurang kira-kira 10.000 kaki dan ujungnya tidak terlihat. Di kedalamannya terdapat jurang yang gelap gulita, seperti terowongan menuju dunia bawah, dengan angin yang berhembus menakutkan, yang tampaknya menjadi penghalang yang mengisolasi tanah ini. Di ujung retakan, jurang ditutupi dengan aura kehitaman yang samar-samar terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya, seperti tentara yang sedang melakukan pembantaian. Ini adalah Valen Battlefield, tanah terlarang di wilayah utara. 1 dari 10 dari banyak ahli yang masuk untuk mencari harta karun berhasil keluar. Tapi hari ini, daerah yang jauh di barat ini menjadi daerah yang paling mempesona di seluruh wilayah utara. Wosh! Wosh! Di gurun yang sunyi, ada desiran angin yang bergema saat langit yang gelap terbelah. Sosok belalang yang tak terhitung jumlahnya bersiul, memadati tanah ini. Praktis semua elit wilayah utara berada di Valen Battlefield saat ini. Energi spiritual yang bersiul sangat besar telah sepenuhnya menyapu angin kencang yang bertiup dari Valen Battlefield. Di sebuah area di Valen Battlefield, pasukan Great Havenlau Domain tiba dan menduduki tanah dengan jangkauan radius 1000 kaki. Ketika pasukan lain melihat mereka, mereka semua melarikan diri, karena mereka tidak berani memprovokasi domain Great Havenlau yang kolosal. Di puncak tunggal, Mu Chen diam-diam berdiri dengan mandala, 3 kaisar, dan berbagai raja di depan mereka. Pada saat ini, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke depan. Angin hitam yang menyapu keluar dari celah terlihat menjadi lebih lemah pada saat ini. Itu adalah penghalang dari Valen Battlefield yang menjadi lebih lemah. Banyak ahli yang diam-diam menyaksikan pemandangan ini di wilayah yang luas ini. Ketika badai hitam menghilang, itu berarti dimulainya perang perburuan ini. Momen itu datang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu hampir 10 menit, badai hitam itu benar-benar menghilang.
Saat angin kencang menghilang, Mu Chen mendengar raungan yang dipenuhi dengan niat bertarung yang tiba-tiba bergema di wilayah ini. Berdiri di garis depan, Mandala mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya ke bawah. Biarkan perang dimulai. Bab 831.5 Pertempuran berlangsung. Ketika badai hitam menghilang, langit dan bumi tiba-tiba bergetar saat sebuah kelompok segera berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang menuju Valen Battlefield. Pasukan agung dari domain Great Havenlaw terbang di bawah pimpinan Mandala. Pasukan itu mirip dengan seekor naga saat terbang menuju celah yang dalam dan masuk ke Valen Battlefield. Ketika pasukan tiba di Valen Battlefield, semua orang dapat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang yang tidak dapat dilawan bahkan dengan energi spiritual. Perubahan mendadak menyebabkan keributan di dalam pasukan domain Great Havenlaw sebelum dengan cepat menjadi tenang. Mu Chen berdiri di depan pasukan 9 neter sambil melihat sekelilingnya. Persepsi energi spiritualnya sangat ditekan, dan ada juga hawa dingin yang menusuk tulang yang menyelimuti sekelilingnya. Meskipun mereka tidak akan menimbulkan bahaya baginya, itu membuatnya gelisah. Hati-hati. Ada puluhan ribu kultivator yang jatuh di sini, dan niat mematikan mereka mencemari tempat ini. Hal-hal semacam ini sangat merepotkan karena mereka tidak berbentuk. Jika cukup padat, energi spiritualmu mungkin akan terkorosi dan akan menyebabkan penurunan besar pada kekuatan bertarungmu. Nine Nether memperingatkan. Jadi, kita harus mengandalkan energi yang kuat dalam energi yang. Energi yang. Hati Mu Chen bergetar saat energi spiritual di tubuhnya bergabung dengan api abadi dan petir jantung iblis Nether. Pada tingkat tertentu, nyala api dan petir adalah pelarangan semua energi jahat. Memikirkan hal itu, api ungu melonjak di tubuhnya saat dia menyerap suhu tinggi. Seketika, rasa dingin yang menusuk tulang menghilang. Itu digantikan oleh gelombang kenyamanan yang membuat ekspresi tegang Mu Chen mengendur. Benar-benar wilayah terlarang. Mu Chen menghela nafas. Valen Battlefield benar-benar layak disebut sebagai wilayah terlarang. Mereka telah menemukan hal yang sangat merepotkan saat mereka masuk sehingga mereka bahkan tidak bisa menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan dan harus mengandalkan kekuatan unik. Setelah berurusan dengan hawa dingin yang menusuk tulang, Mu Chen melihat sekeliling ke arah Valen Battlefield. Di bawahnya ada sebidang tanah merah, ditutupi lapisan noda darah dengan retakan besar yang terpampang di tanah. Retakan-retakan itu tampak seperti luka-luka di tanah yang saling bersinggungan. Sulit dipercaya betapa brutalnya pertempuran di zaman dahulu. Benar, mengapa kita tidak melihat mayat klan iblis? Mu Chen memandangi tulang-tulang yang berserakan di tanah dan mengerutkan alisnya. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu, yang dia pikirkan setelah beberapa saat kemudian bahwa sepertinya tidak ada kerangka klan iblis yang tersisa. Itu tidak masuk akal karena itu adalah pertempuran brutal saat itu, dan seharusnya tidak hanya ada kerangka yang berasal dari dunia 1000 iblis mereka. Klan iblis sangat tidak normal. Tubuh mereka akan meleleh saat mati dan berubah menjadi aura mayat. Aura mayat ini sangat ganas, dan saat mereka menyebar, bahkan energi spiritual di langit dan bumi akan tercemar dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Nine Nether menunjuk ke wilayah ini dan melanjutkan, Valen Battlefield ini juga telah tercemar, tapi banyak kultivator menggunakan kemampuan ilahi untuk membersihkan tempat itu. Tapi meski begitu, butuh ribuan tahun untuk memulihkan energi spiritualnya. Mencemari energi spiritual. Wajah Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dengan keterkejutan dan ekspresi serius. Dunia 1000 besar membentuk persimpangan bagi alam bawah yang tak terhitung jumlahnya karena energi spiritual di dunia 1000 besar adalah eksistensi yang lebih unggul. Tapi klan iblis sebenarnya sangat jahat ingin membunuh semua pembudidaya di dunia 1000 dewa. Tak terbayangkan betapa hebatnya pukulan yang akan terjadi pada dunia 1000 dewa jika sebagian besar energi spiritual hilang. Tanpa energi spiritual, tidak akan ada seorang pun di dunia 1000 dewa yang bisa melawan klan iblis, dan pada saat itu, seluruh dunia 1000 dewa akan jatuh di bawah kendali klan iblis. Kehilangan energi spiritual, para pembudidaya akan kehilangan kekuatan mereka juga. Klan iblis benar-benar jahat. Mu Chen berbicara dengan lembut. Tidak heran semua pembudidaya di dunia 1000 dewa menganggap klan iblis adalah musuh bebuyutan. Di zaman kuno, mereka bahkan meletakkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk melawan invasi klan iblis. Meskipun kami menang dalam pertempuran itu, kami tidak benar-benar menang dari catatan. 9 Nether menghela nafas dengan lembut. Tidak menang. Tatapan Mu Chen berubah menjadi serius. Karena ukuran dunia 1000 besar saat ini hanya setengah dari yang ada di zaman kuno. 9 Nether menjawab. Mu Chen menyipitkan matanya dengan keheranan muncul di wajahnya. Dia menatap Nine Nether dengan tidak percaya saat dia bergumam dengan susah payah, lalu separuh lainnya disita oleh klan iblis.
Meskipun kami berhasil mengusir klan iblis, dunia seribu besar juga mengalami kerugian besar. Kami tidak memulihkan wilayah kami yang hilang dan hanya berhasil mempertahankan apa yang tersisa. 9 Neter menjawab. Wajah Mu Chen tenggelam dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bertarung dengan klan iblis adalah beban di hati semua orang di dunia seribu dewa. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun banyak kultivator kita jatuh saat itu, dunia seribu dewa kita masih kuat, dan kita tidak kekurangan kultivator. Ambil contoh ayah dari Lin Jing yang kita temui di benua pedagang, dan ayahnya adalah leluhur bela diri. Dan wanita yang berteman denganmu, di surga naga Phoenix. Ayahnya adalah kaisar api wilayah api tak berujung. Juga, jangan lupakan penjaga kubur yang legendaris, pedang biru suci dari domain pedang, Del. Nine Nether tersenyum, tokoh-tokoh ini dianggap sebagai kultivator puncak bahkan di zaman kuno, dan mereka tidak bisa diremehkan. Jika klan iblis ingin menyerang kita, sosok-sosok itu pasti akan bergerak. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mendengar nama-nama agung dari Nine Nether, dia tidak bisa menahan gelombang kegembiraan di dalam hatinya. Dia merindukan hari di mana dia bisa berdiri di puncak dunia seribu dewa. Pada saat itu, dia tidak akan takut dengan rintangan apapun yang menghalangi jalannya. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menenangkan kegembiraan di dalam hatinya. Ketinggian itu adalah pengejarannya, dan dia juga percaya diri dalam mengejar ketinggian itu. Dia percaya bahwa dia juga bisa tumbuh ke level itu, dan dia butuh waktu untuk tumbuh sekarang. Oleh karena itu, dia harus menemukan peluang di luar sana untuk meningkatkan dirinya. Saat Great Havenlau Domain berkumpul di sini, Mandala berdiri dengan kedua tangannya di belakang. Meskipun sosok itu adalah seorang gadis mungil, tekanan yang merembes darinya bahkan membuat ketiga kaisar menundukkan kepala dengan hormat. Kita sudah berada di Valen Battlefield, dan aku bisa merasakan yang lain datang. Saat ini, Valen Battlefield telah berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Suara Mandala terdengar di telinga semua orang. Saat ini, kita hanya akan mengikuti rencana. Aku akan mencari perbendaharaan alam berdaulat bumi dengan 3 kaisar, dan aku harus bergantung pada kalian untuk pelet asal jatuh. Mandala memandang semua orang saat dia melanjutkan, kuharap kalian tidak akan mengecewakanku. Kami akan melakukan yang terbaik. Semua raja menjawab. Sambil menganggukkan kepala, Mandala melambaikan tangannya saat berkas-berkas cahaya terbang ke arah para raja. Saat mereka menangkapnya, cahaya itu berubah menjadi potongan batu giok yang tampak seperti peta sederhana, dan setiap orang menerima peta yang berbeda. Ada reruntuhan yang terletak di setiap tempat. Ini adalah sedikit dari apa yang kami ketahui, dan kalian hanya bisa bergantung pada diri sendiri untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Roger. Para raja menganggukkan kepala mereka. Mandala tidak berbicara panjang lebar pada adegan ini saat dia menyapu pandangannya keluar. Tatapannya sejenak berhenti pada Mu Chen, dan dia memberikan anggukan kecil untuk memberi isyarat agar dia berhati-hati. Raja-raja yang lain tidak menyadari tindakan Mandala. Lagi pula, dia tidak bisa menunjukkan favoritisme khusus saat ini. Sekarang, pimpin pasukanmu dan pergilah. Mu Chen berbicara dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas. Semua orang menganggukkan kepala saat mereka kembali ke pasukan mereka. Melepaskan raungan, tanah bergetar saat formasi terpisah saat masing-masing raja terbang ke arah yang berbeda. Mu Chen dan 9 Nether tidak berpisah karena perpisahan mereka berarti perpisahan pasukan 9 Nether, yang bukan merupakan kabar baik bagi mereka berdua. Lagi pula, pergi sendirian itu berbahaya dan tidak bijaksana di Valen Battlefield. Oleh karena itu, mereka berdua bergabung dan melambaikan tangan, memimpin pasukan 9 Nether. Saat pasukan pergi, kemegahan domain Great Havenlau dengan cepat menyusut saat Nine Nether terjebak di bukit, melihat pasukan yang pergi dan perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Perang perburuan akhirnya telah dibuka pada saat ini. Bab 832 Reruntuhan Kelas 3. Di tanah terpencil yang gelap yang memiliki jurang besar, ada bekas-bekas buas yang membuat seluruh wilayah ini tampak mengerikan. Tekanan yang mengerikan juga telah menyebar ke setiap sudut di wilayah ini. Duk! Tiba-tiba, terdengar desiran angin yang jelas bergema, memecah keheningan yang dingin. Dari kejauhan, langit yang kelam tampak terkoyak saat pasukan dalam jumlah beberapa ribu orang melesat melintasi cakrawala. Pasukan ini mengenakan baju besi hitam dan energi spiritual di sekitar mereka tampak selaras dengan gerakan mereka, memuntahkan kehendak pertempuran yang dingin. Di depan pasukan itu ada 2 sosok yang bergerak dengan kecepatan yang layak, mereka adalah Mu Chen dan Nine Nether. Menurut peta yang diberikan penguasa kepada kita, reruntuhan seharusnya berada di barat laut. Kita akan sampai di sana dalam setengah hari lagi.
Nine Nether menyapu pandangannya ke sekeliling, sebelum menatap Mu Chen, dan tersenyum. Meskipun kita belum melihat reruntuhan itu pasti reruntuhan kelas 3. Reruntuhan kelas 3. Mu Chen tertegun sejenak. Di masa lalu, perang perburuan akan mengklasifikasikan reruntuhan berdasarkan level. Selain beberapa reruntuhan kecil yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kelas, reruntuhan di sini diklasifikasikan dalam 3 tingkatan. Tingkat 3 adalah yang terendah dan tingkat 1 adalah yang tertinggi. Nine Nether menjelaskan, di luar reruntuhan tingkat 1 akan ada perbendaharaan alam berdaulat bumi. Tapi harta karun alam berdaulat bumi tersembunyi di medan perang yang jatuh, dilindungi oleh arai spiritual dari medan perang yang jatuh. Tidak hanya bisa sangat tersembunyi, tapi juga akan sangat merepotkan untuk membukanya. Reruntuhan yang kita tuju seharusnya adalah reruntuhan kelas 3. Hoho, itu dianggap berada di level menengah, jadi ada baiknya kita bergerak. Mu Chen mengangguk, kalau begitu, apakah reruntuhan tingkat 3 itu akan diawasi oleh orang lain juga? Alis Nine Nether berkerut saat dia menjawab, secara alami akan ada orang lain yang mengincarnya. Setiap pembukaan dari Valen Battlefield, medan akan sangat terpengaruh oleh badai energi spiritual. Jadi, di masa lalu, peta praktis tidak berguna. Peta yang kita miliki sekarang tidak akurat, jadi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan orang lain menemukannya juga. Satu-satunya keuntungan yang kita miliki adalah kita bisa memanfaatkan momen yang menentukan dan melihat apakah kita bisa merebut reruntuhan kelas 3 sebelum yang lain, lalu menyempurnakan pelet asal jatuh dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangkat bahu. Sepertinya tidak banyak yang bisa dikatakan dan mereka harus bersiap untuk bertarung kapan saja. Ada terlalu banyak orang di Valen Battlefield, dan dia tidak percaya bahwa tidak ada orang yang beruntung yang akan berhasil menemukannya terlebih dahulu. Mu Chen mengetuk kakinya di udara dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Di belakangnya, pasukan 9 Nether telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya, terbang melintasi cakrawala, dan dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika kelompok Mu Chen bergerak menuju reruntuhan yang ditunjukkan di peta, mereka akhirnya merasakan bahwa tirai tembok perburuan telah dibuka. Dalam waktu setengah hari ini, mereka bertemu dengan hampir 10 kelompok orang. Bahkan sebelum mereka dapat menemukan reruntuhan, beberapa dari kelompok itu sudah memiliki konflik dan bertarung, karena energi spiritual yang keras dari perkelahian mereka menyebabkan seluruh wilayah bergetar. Kelompok Mu Chen bukanlah kelompok berskala kecil, jadi mereka secara alami menyebabkan banyak tatapan ketakutan diarahkan pada mereka. Tapi, secara umum, tidak ada penghalang dalam perjalanan mereka. Lagi pula, kehendak pertempuran halus yang dipancarkan oleh pasukan 9 Nether membuat orang lain tahu bahwa pasukan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelihara oleh pasukan biasa. Di wilayah utara, ingin memelihara pasukan sekuat itu akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Menilai dari posisi pasukan 9 Nether, siapapun bisa tahu bahwa mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibina oleh pasukan yang lebih rendah. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak berani mengikuti mereka dari jauh. Siapapun yang bisa memasuki Valen Battlefield bukanlah orang bodoh, jadi mereka secara alami tahu bahwa mengikuti orang lain secara sembrono adalah hal yang tabu. Setengah hari kemudian, dalam perjalanan tanpa hambatan mereka, kelompok Mu Chen akhirnya mulai memperlambat kecepatan mereka. Wilayah ini sangat sepi, dengan bumi yang disajikan dalam warna abu-abu, menyebabkan atmosfer yang menindas menjadi lebih padat. Selain itu, setelah memasuki wilayah ini, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan atmosfer dingin di sini bahkan lebih berat. Kita akan segera mencapainya. 9 Nether bertukar pandang dengan Mu Chen dan memberikan isyarat tangan. Pasukan 9 Nether memperlambat kecepatan mereka saat mereka mengarahkan pandangan tajam mereka ke tanah ini. Mu Chen dan Nine Nether bergerak saat mereka terbang ke puncak tunggal dan pandangan mereka langsung melebar. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah lahan basah hitam dengan aura hitam pekat yang pekat tanpa henti mengalir keluar dari istana-istana hitam itu sebelum berkumpul bersama, membentuk pusaran hitam besar di atas istana-istana itu. Aura hitam pekat ini adalah aura asal yang jatuh. Mereka bisa disempurnakan menjadi pelet asal jatuh. Mu Chen melihat pusaran itu dan tatapannya berbinar saat dia tertawa kecil, sepertinya aura asal jatuh di sini sangat tebal, kita harus bisa memurnikan 100 pelet asal jatuh. Itu hampir tidak bisa dihitung sebagai reruntuhan kelas 3. Mu Chen sedikit penasaran saat dia melihat pusaran hitam itu. Pusaran hitam itu sepertinya mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Namun, energi spiritual itu sangat menakutkan. Mereka adalah energi unik yang terbentuk dari wasiat kematian para ahli yang tak terhitung banyaknya yang telah jatuh di sini.
Mereka juga diperlukan untuk memurnikan pelet asal jatuh. Mu Chen menarik kembali pandangannya saat dia melambaikan tangannya. Sosoknya terbang menuruni puncak dengan pasukan 9 neter mengikuti di belakangnya seperti gelombang pasang saat mereka mendarat di lahan basah. Namun, tepat ketika Mu Chen hendak bergerak di lahan basah ini, ekspresinya dan 9 neter tiba-tiba berubah saat mereka menyipitkan mata mereka dengan cahaya berbahaya yang melintas di depan mereka. Itu karena, pada saat ini, mereka dapat merasakan kemunculan tiba-tiba dari banyak fluktuasi energi spiritual. Lebih jauh lagi, tujuan dari fluktuasi energi spiritual itu adalah area ini. Seperti yang diperkirakan Mu Chen, reruntuhan kelas 3 ini telah ditemukan oleh orang lain. Sepertinya reruntuhan ini tidak mudah untuk direbut. Mu Chen tanpa daya mengangkat bahunya ke arah Nine Nether. Aku akan melihat siapa yang cukup berani untuk merebut istana 9 neterku. Nine Nether mendengus dingin saat hawa dingin menutupi wajahnya. Jelas, dia sedikit marah. Mu Chen tersenyum, dia tidak terburu-buru. Dia tetap diam dan tidak berniat untuk merebut aura asal jatuh itu sekarang. Itu karena butuh waktu untuk memurnikan Valen Origin Pellet, dan jika mereka diganggu oleh hal-hal eksternal, itu akan menimbulkan masalah besar pada proses pemurnian. Di belakang mereka berdua, pasukan 9 neter dengan jelas mengetahui bahwa ada seseorang yang mengganggu panen mereka dan mata para prajurit pasukan 9 neter bersinar dengan cahaya ganas. Gemerisik. Gemerisik. Kelompok Mu Chen menunggu selama beberapa menit, sebelum keheningan di wilayah ini dipecahkan oleh desiran angin. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok besar sosok cahaya terbang di atas, sebelum mereka mendarat di puncak tunggal di sekitarnya. Jelas, mereka yang datang bukan dari kekuatan biasa, karena skala mereka tidak kecil dan memiliki fluktuasi energi spiritual yang cukup kuat di sekitar mereka. Mereka tidak bisa diremehkan. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia melihat ke atas. Haha, sepertinya kita cukup beruntung menemukan reruntuhan kelas 3. Sepertinya seseorang ada di sini sebelum kita. Sungguh pasukan yang kuat. Terlihat seperti istana 9 neter dari domain Great Havenlow. Sungguh beruntung bisa menemukan lempengan logam. Ketika pasukan ini muncul di wilayah ini, mereka secara alami melihat pasukan 9 neter, yang berada di luar lahan basah. Selain itu, mereka juga memiliki mata yang tajam, karena mereka dengan cepat mengenali asal-muasal kelompok Mu Chen. Segera, wajah banyak orang berubah, karena kekuatan puncak seperti domain Great Havenlow cukup kuat di mata kekuatan lain. Jika biasanya di wilayah utara, mereka secara alami tidak akan berani memprovokasi pihak lain. Tapi, saat ini, Valen Battlefield terlalu kacau dan prestise kekuatan puncak telah menurun cukup banyak. Oleh karena itu, meskipun mereka sedikit takut, mata mereka juga berkedip-kedip. Mu Chen memandang kelompok itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suaranya yang terbungkus energi spiritual, "Saya Mu Chen dari domain Great Havenlow. Reruntuhan ini pertama kali ditemukan oleh kami, domain Great Havenlow. Saya berharap kalian memberi saya wajah dan tidak mengganggu." Mu Chen. Dia adalah peringkat ketiga dari rekor Naga Phoenix, Mu Chen. Oh. Dia adalah kuda hitam yang memiliki penampilan cemerlang di Dragon Phoenix Haven, Mu Chen. Mengungkap namanya, itu segera menarik beberapa tanggapan. Terbukti, ketenaran Mu Chen telah menyebabkan gelombang yang cukup besar di wilayah utara akhir-akhir ini. Orang-orang itu bertukar pandang dengan beberapa niat untuk mundur. Bagaimanapun juga, reputasi dari domain Great Havenlow dan Mu Chen membuat mereka tahu bahwa pasukan 9 neter ini sangat kuat dan tidak akan mudah bagi mereka untuk merebutnya dari mulut harimau. Ketika Mu Chen melihat niat mundur di mata pihak lain, ekspresinya sedikit mengendur. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa dia bisa menangani masalah ini tanpa menumpahkan darah, tawa mengejek tiba-tiba terdengar seperti sambaran petir, melesat dari cakrawala. Haha, anak nakal biasa berani begitu sombong. Apakah domain Great Havenlow sangat kuat? Ini adalah pertanyaan apakah itu masih bisa tetap berdiri setelah perang perburuan ini. Berhentilah mencoba memakai kulit harimau dan menakut-nakuti orang lain. Orang lain mungkin takut padamu, tapi sekte naga ular naga saya tidak. Ketika tawa itu terdengar, peluit angin bergema saat sekelompok besar sosok cahaya melesat dan mendarat di area ini. Mengangkat kepalanya, wajah Mu Chen menjadi gelap ketika dia melihat sosok cahaya yang mendekat. Bab 833 Sekte Naga Ular Naga. Ketika tawa terdengar, peluit angin bergema saat sekelompok besar sosok cahaya melesat dan mendarat di area ini. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah pasukan yang mengenakan baju besi abu-abu muncul di mata semua orang. Jumlah pasukan ini sebenarnya tidak kalah dengan pasukan 9 neter, dengan ular hitam besar terukir di baju zirah abu-abu mereka yang terlihat ganas dan penuh dengan aura yang tidak menyenangkan.
Di bagian depan pasukan itu berdiri dua sosok gagah yang terlihat setengah baya. Wajah salah satu dari mereka sangat pucat, sementara yang lainnya sangat kuat. Dia tampak seperti menara besi dan bahkan tanah pun menunjukkan tanda-tanda gemetar saat dia berdiri di sana. Pada saat ini, pria yang kuat itu menatap Mu Chen dengan senyum mengejek. Jelas, suara tadi adalah miliknya. Itu Lu Wu dan Lu Kui, dua master sekte dari Sekte Naga Ular Naga. Ketika semua orang pulih dari keterkejutan mereka di wilayah ini, mereka segera mengenali kelompok baru itu dan seruan takjub bergema. Sekte Naga Ular Naga. Murid hitam Mu Chen mengandung sedikit rasa dingin saat dia melihat pasukan itu. Dia secara alami telah mendengar tentang kekuatan seperti itu. Mereka dikenal sebagai kekuatan teratas di wilayah utara, kecuali bahwa mereka sangat jauh dari domain Great Havenlaw. Lebih jauh lagi, mereka nampaknya punya hubungan dengan Paviliun Ilahi, memiliki dukungan dari Paviliun Ilahi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan takut pada domain Great Havenlaw, tidak seperti beberapa kekuatan lain. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang saat hawa dingin mengalir di mata mereka. Aku Lu Wu dari Sekte Naga Ular. Haha, kau pasti Tuan Istana 9 Nether dari Istana 9 Nether, salah satu dari 9 raja dari domain Great Havenlaw, kan? Pria dengan kulit pucat itu menatap Nine Nether. Nine Nether meliriknya dengan acuh tak acuh, sebelum berkata, Sekte Ular Nagamu benar-benar berani berpikir untuk merampas domain Great Havenlawku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan Paviliun Ilahi, tidak ada yang bisa dilakukan domain Great Havenlawku terhadap kalian? Mendengar kata-katanya, Lu Wu tersenyum. Jika itu biasa, Sekte Naga Ular Naga saya pasti akan mempertimbangkan tawaran itu dengan hati-hati. Tapi karena kita semua berada dalam perang perburuan, bahkan jika domain Great Havenlawmu adalah seorang Buddha, jangan pernah berpikir untuk menakut-nakuti Master Sekte ini dengan nama itu. Berurusan dengan sampah sepertimu, Istana 9 Netherku saja sudah cukup. 9 Nether berkata dengan dingin. Haha, kurang ajar. Berdiri di samping Lu Wu, Lu Kui yang menjulang tinggi menunjukkan senyum ganas saat dia menyilangkan tangannya, memiringkan kepalanya dengan mengejek saat dia melihat pasukan 9 Nether di belakang Mu Chen. Menurut apa yang saya tahu, pasukan 9 Nether Anda adalah pasukan terlemah di domain Great Havenlaw. Mereka telah diintimidasi selama bertahun-tahun dan bahkan tidak berani melawan. Dan sekarang, kau bahkan berani membawa mereka keluar untuk berjalan-jalan, apa kau tidak takut malu? Ketika beberapa ribu prajurit pasukan 9 Nether mendengar kata-katanya, mata mereka langsung melonjak dengan aura yang tidak menyenangkan dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas, sambil menatap Lu Kui. Samar-samar, ada kehendak pertempuran tanpa batas yang melonjak keluar. Kehendak bertempur yang melonjak itu secara alami diperhatikan oleh Lu Kui dan senyum mengejek di wajahnya membeku dengan tatapannya yang bergetar. Sebagai seorang komandan pasukan, dia secara alami tahu bahwa tidak sembarang orang bisa memperbaiki kehendak pertempuran seperti itu. Saya mendengar bahwa Sekte Naga Ular memiliki dua pasukan yang sangat terkenal, pasukan naga dan pasukan ular. Jika tebakanku benar, yang ada di belakangmu pasti pasukan ular, kan? Mu Chen akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh saat pupil hitamnya menyapu pasukan yang berdiri di belakang Lu Kui. Itu adalah pasukan dengan jumlah yang sama dengan pasukan 9 Nether, kecuali bahwa mereka diselimuti oleh fluktuasi yang menakutkan, seperti ular berbisa yang tersembunyi di kegelapan yang tidak bisa diremehkan. Pasukan ini mungkin yang terkuat yang pernah dia lihat di antara pasukan lainnya. Anak nakal, meskipun kamu masih sedikit lembut, kamu memiliki mata yang cukup tajam. Lu Kui menyeringai saat dia menatap Mu Chen dengan senyum yang menyipit. Kamu pasti Mu Chen yang ketenarannya telah menyebar seperti api di wilayah utara, kan? Bisa memiliki prestasi seperti itu di usiamu memang luar biasa. Tapi hal-hal di sini bukanlah sesuatu yang bisa dipusingkan oleh anak nakal sepertimu, kembali ke rumah dan berkultivasi selama beberapa dekade sebelum keluar. Kamu terlalu melebih-lebihkan sampah seperti dirimu sendiri. Mu Chen tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Lu Kui. Wajah Lu Kui sedikit bergetar saat cahaya ganas muncul dari matanya yang menyipit. Energi spiritual yang tak terbatas bergelombang di sekelilingnya saat tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti dirinya. Merasakan tekanan energi spiritual itu, Mu Chen dengan lembut mengangkat alisnya. Meskipun karakter Lu Kui tidak bagus, dia memiliki kekuatan yang lumayan. Menilai dari tekanan energi spiritualnya, dia sudah mencapai alam berdaulat tingkat 5. Selain itu, dia sedikit lebih kuat dari Qiu Taiyin, yang baru saja melangkah ke alam berdaulat kelas 5. Kamu berani bertindak begitu mengesankan dengan kultivasi di Sovereign kelas 5.
Mata Nine Nether menjadi dingin saat api ungu menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan hawa dingin di wilayah ini semakin menghilang. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual Lu Kui telah sepenuhnya hancur. Haha, Tuan Istana Sembilan Nether, jangan marah. Jika kekuatan saudara ketigaku tidak sesuai dengan standarmu, aku yakin aku bisa sedikit memuaskanmu. Lu Wu dengan lembut tersenyum sambil menyatukan kedua tangannya, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas membumbung tinggi ke cakrawala. Energi spiritual berfluktuasi di udara seperti lautan, menyebabkan suara percikan keluar. Jelas, itu karena energi spiritual yang sangat besar telah dipadatkan sampai pada tingkat yang mengejutkan. Tekanan energi spiritual yang kuat itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari Lu Kui. Itu karena Lu Wu adalah seorang penguasa kelas 6. Memadatkan energi spiritual, seorang penguasa kelas 6. Nine Nether menyipitkan matanya pada saat ini saat dia dengan dingin menatap Lu Kui. Dia tidak menyangka kekuatan Lu Kui bisa mencapai ketinggian ini. Sepertinya Sekte Naga Ular memang memiliki beberapa dasar untuk menjadi kekuatan teratas. Bahkan di antara para raja dari domain Great Havenlaw, dia bisa berada di tingkat menengah ke atas. Selain itu, Sekte Naga Ular Naga memiliki total 3 Master Sekte. Lu Wu dan Lu Kui hanya berada di peringkat kedua dan ketiga. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka secara alami tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari, hari ini. Meskipun reputasi domain Great Havenlaw sangat gemilang, Istana Sembilan Nether sendirian di sini. Lebih jauh lagi, bahkan jika Sekte Naga Ular tidak sebanding dengan domain Great Havenlaw, itu adalah kekuatan teratas. Oleh karena itu, mereka jelas tidak berniat menyerahkan reruntuhan kelas 3. Tapi yang lain senang melihat bahwa tidak ada pihak yang mau menyerah pada yang lain. Lagi pula, jika kedua kekuatan itu bertarung, salah satu dari mereka pasti akan terluka dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk memancing keuntungan dengan cara ini. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat formasi Sekte Naga Ular Naga. Dilihat dari sudut tertentu, kekuatan pihak lain tidak lebih lemah dari Istana Sembilan Nether mereka. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan berani merebut kehancuran dari mereka. Sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari, hari ini. Serahkan orang itu padaku. Sembilan Nether dengan dingin menatap Lu Kui saat dia berkata kepada Mu Chen. Sosoknya perlahan bangkit dan teriakan yang jelas bergema di belakangnya, menghilangkan sebagian besar tekanan energi spiritual Lu Kui. Burung 9 dunia bawah. Mata Lu Wu menyipit dengan sedikit rasa takut muncul di matanya saat melihat pemandangan ini. Dia secara alami tahu betapa merepotkannya seseorang dengan tubuh Divine Beast. Mata Lu Wu berkedip-kedip dengan cahaya saat dia tersenyum. Tuan Istana Sembilan Nether, saya tahu bahwa Anda adalah burung 9 Netherworld dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Tetapi jika kita benar-benar bertarung, tidak akan mudah bagi pemenang untuk ditentukan. Mendengar kata-katanya, Nine Nether berbicara dengan suara acuh tak acuh, enyahlah jika kamu tidak ingin bertarung. Alis Lu Wu bergerak-gerak. Mengapa kita tidak menggunakan metode lain untuk menentukan kepemilikan reruntuhan ini? Apa yang kamu inginkan? Nine Nether mencibir tapi dia tidak bergerak. Lu Wu ini memang memiliki beberapa kemampuan dan dia mungkin akan mengalami kesulitan jika mereka bertarung. Tapi, saat ini, tidak ada yang tahu apakah itu akan menarik kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan kekuatannya sebisa mungkin. Aku sudah lama mendengar kalau pasukan 9 Nether adalah pasukan elit di domain Great Havenlaw. Aku ingin tahu yang mana yang lebih kuat, apakah itu sebanding dengan pasukan ular kita? Lu Wu tersenyum dengan mata menyipit. Mengapa kita tidak menyuruh pasukan kita bertarung satu sama lain dan pemenangnya akan mendapatkan kehancuran? Haha, aku hanya takut anak nakal itu mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Lu Kui menunjukkan senyum buas saat dia menyilangkan tangannya, menatap Mu Chen. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa Mu Chen memegang kendali atas pasukan 9 Nether. Meskipun dia terlihat berotot dengan tubuh yang kuat, dia juga orang yang licik di dalam hatinya. Kata-katanya benar-benar ejekan. Dia mencoba memaksa Mu Chen untuk bersaing dengannya dalam pasukan. Lu Kui memimpin pasukan ular dan menyapu bersih wilayah utara dengan prestasi yang gemilang. Oleh karena itu, dia tidak merasa terancam oleh komandan muda seperti Mu Chen. Ketika Nine Nether mendengar keputusan mereka, dia tidak hanya tidak marah, bahkan ada senyum, tapi bukan senyum di bibirnya. Di bawah, Mu Chen tersenyum tipis saat dia berbalik dan melihat ke arah pasukan 9 Nether. Seseorang memprovokasi pasukan 9 Nether kita. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bunuh. Beberapa ribu prajurit pasukan 9 Nether tiba-tiba berubah menjadi ganas saat mereka berteriak dalam satu suara.
Suara mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat, menyebabkan ekspresi ganas Lu Kui tanpa sadar menyipitkan matanya. Dia melihat busur yang tergantung di sudut bibir Mu Chen dan merasakan gelombang kegelisahan di hatinya. Situasi yang mudah tiba-tiba tampak sedikit di luar dugaannya. Tapi Lu Kui bukanlah orang jahat biasa. Dia dengan cepat menekan pikiran itu di dalam hatinya dan tatapannya berubah menjadi menakutkan. Dia telah berjalan di wilayah utara selama bertahun-tahun dan dia menolak untuk percaya bahwa seorang berandal biasa akan berani bersikap sombong di hadapannya. Dia ingin membantai setiap orang yang disebut 9 pasukan neter. Bab 834 pasukan ular. Di luar lahan basah hitam, kedua pasukan berdiri berhadapan satu sama lain saat niat membunuh melonjak di mata kedua belah pihak. Kehendak pertempuran halus yang samar-samar dipancarkan dari mereka bahkan menyebabkan energi spiritual di wilayah ini bergelombang. Di puncak sekitarnya, ada orang-orang dari semua pasukan lain yang menyaksikan konfrontasi, karena mereka jelas sangat tertarik dengan pertempuran ini. Dalam periode waktu ini, nama Mu Chen telah menyebabkan beberapa gelombang di wilayah utara dan banyak pasukan tahu tentang pemuda itu di domain Great Havenlow. Di Dragon Phoenix Haven, prestasi Mu Chen yang menakjubkan telah menentukan tempat baginya di antara generasi muda di wilayah utara. Tapi, saat ini, dia tidak menghadapi seseorang dari generasi yang lebih muda. Meskipun Master Sekte ketiga dari Sekte Naga Ular Naga, Lu Kui hanya berada di peringkat ketiga, semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh yang terkenal, karena dia telah memimpin pasukan ular dari Sekte Naga Ular Naga dan memusnahkan banyak pasukan musuh. Bahkan jari-jari di kedua tangannya tidak dapat menghitung jumlah orang jenius yang dihancurkan olehnya. Oleh karena itu, semua orang penasaran tentang siapa yang lebih kuat di antara Mu Chen, kuda hitam yang baru-baru ini bangkit di wilayah utara, dan Lu Kui, seorang pembunuh veteran. Di atas langit, Nine Nether dan Lu Wu saling berhadapan dari kejauhan. Nine Nether mempertahankan ekspresi tenang, sementara Lu Wu memiliki senyum yang menyipit saat dia melihat situasi di bawah, sebelum memberi Nine Nether senyuman sepele. Tuan Istana 9 Nether benar-benar berniat membiarkan dia memimpin pasukan 9 Nether untuk bertarung dengan pengawal ular Lu Kui. Haha, mengapa kita tidak mundur selangkah dan berbagi reruntuhan kelas 3 ini? Dengan cara ini, kita bisa menghindari pertempuran dan merusak persahabatan kita. Bagaimana menurutmu? Nine Nether menjawab dengan acuh tak acuh, Sekte Guru Lu terlalu khawatir. Dalam kamus Istana 9 Nether saya, tidak ada kata mundur, hanya bertarung sampai akhir. Nine Nether menatap Lu Wu dengan sedikit ejekan di kedalaman matanya. Dia bukan seorang Greenhorn, karena dia tahu bahwa 3 Master Sekte dari Sekte Naga Ular Naga sangat serakah dan licik. Oleh karena itu, dia praktis tidak percaya pada omong kosongnya tentang berbagi kehancuran. Orang itu jelas mencoba menyelidikinya dengan menggunakan pidato seperti itu. Nine Nether yakin bahwa jika dia mundur sedikit saja, Lu Wu akan segera menunjukkan sisi ganasnya. Namun, Nine Nether tidak repot-repot mengekspos dirinya sendiri, tetapi menatap Lu Wu dengan acuh tak acuh. Yang terakhir jelas tidak menempatkan pasukan 9 Nether dan Mu Chen di matanya, jadi dia sangat percaya pada Lu Kui dan pasukan ular. Tapi sekali lagi, kepercayaan dirinya akan benar-benar runtuh, pada akhirnya. Saat jejak pikirannya memproses ini, ejekan di kedalaman mata Nine Nether tumbuh semakin padat saat dia menatap Lu Wu. Tatapan Nine Nether juga menyebabkan wajah Lu Wu menjadi sedikit gelap saat dia melambaikan tangannya. Lu Kui, karena Istana 9 Nether sangat keras kepala, tidak perlu bersikap sopan lagi. Hehe, aku tidak memiliki niat itu sejak awal. Lu Kui dengan ganas tersenyum sambil menghentakkan kakinya, menyebabkan tanah bergetar dan dia berteriak dengan suara rendah, penjaga ular. Mengaum. Di belakangnya, beberapa ribu prajurit pasukan ular mengeluarkan raungan yang dalam yang disertai dengan suara mendesis yang samar-samar dalam raungan mereka saat Battle Wheels hitam keabu-abuan menyembur dari tubuh mereka. Battle Wheels melayang di atas pasukan ular saat fluktuasi energi spiritual yang melonjak keluar, menyebabkan angin topan menyapu wilayah ini. Pada saat yang sama, mereka juga menyebabkan wajah banyak orang berubah menjadi muram. Sekte Ular Naga jelas sudah bersiap, karena mereka berani merebut sesuatu dari mulut harimau. Dengan kekuatan Lu Kui di alam penguasa kelas 5, bahkan penguasa kelas 6 tidak bisa dengan mudah mengalahkannya setelah menggunakan pasukan ular. Haha. Sosok Lu Kui bergerak saat dia muncul dari dalam Battle Wheels yang melonjak di atas pasukan ular. Dia melambaikan tangannya, yang menyebabkan Battle Wheels terbalik seperti lapisan awan, dan membuatnya menyebar. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Anak nakal, aku akan mengajarimu bagaimana kamu harus bermain dengan Battle Wheel.
Lu Kui dengan sombong tertawa sambil menghentakkan kakinya, menyebabkan Battle Wheels hitam keabu-abuan menyapu seperti gelombang pasang dan 100 Battle Wheels yang berputar-putar diluncurkan. Battle Wheels itu berputar dengan kecepatan tinggi, yang meledak dengan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Saat mereka bersiul, bahkan ruang angkasa pun terkoyak dan terdistorsi, dengan suara angin yang menusuk bergema. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu berubah ekspresi menjadi muram. Itu hanyalah lambaian tangan Lu Kui dan dia mengungkapkan kontrolnya yang mengejutkan atas Battle Wheel. Tidak heran mengapa dia bisa memimpin pasukan ular dalam perang yang panjang selama bertahun-tahun. Saat suara menusuk yang tajam menyapu, 100 Battle Wheel hitam keabu-abuan yang berputar-putar merobek seperti ular piton besar. Sekelebat keheranan melintas di mata Mu Chen ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat serangan-serangan itu, karena kontrol Lu Kui atas Battle Wheel telah sedikit melebihi ekspektasinya. Tapi, sekali lagi, hanya itu saja. Saat itu, ketika dia memimpin pasukan 9 neter, yang berjumlah 1000 orang, dia mampu mengalahkan pasukan elang darah, yang jumlahnya 5 kali lipat. Meskipun komandan pasukan elang darah, Wu Tian, lebih rendah dari Lu Kui, itu juga sama untuk Mu Chen. Saat ini, Mu Chen juga jauh lebih kuat daripada saat itu. Mungkin Lu Kui mungkin memiliki kontrol yang layak dalam Battle Wheel, tetapi dia tidak tahu bahwa pemuda di hadapannya memiliki pemahaman dan kontrol yang lebih kuat dalam Battle Wheel daripada dia. Banyak tatapan terfokus pada pertempuran saat mereka melihat Mu Chen dengan tenang mengangkat tangannya, sebelum melambaikannya. Di belakangnya, pasukan 9 neter, yang telah menahan amarah mereka, memiliki cahaya ganas yang berkembang dari mata mereka. Mereka menginjakkan tombak mereka dengan keras ke tanah dan mengeluarkan teriakan. Suara gemuruh yang bergemuruh bergema di seluruh wilayah ini. Boom! Kehendak pertempuran yang gelap gulita menyapu tubuh mereka seperti badai, sebelum menyatu di langit. Seketika itu juga, warna awan berubah. Itu adalah Battle Wheel yang sangat kuat. Sosok Mu Chen muncul di atas pasukan 9 neter dan dia dengan lembut menjentikkan jarinya, mengendalikan Battle Wheel yang gelap gulita untuk menyapu seperti gelombang dan membentuknya menjadi penghalang besar di depannya. Boom! Ketika 100 Battle Wheel hitam keabu-abuan melesat dan menghantam penghalang secara berurutan, penghalang hitam itu hanya berdesir karena benturan keras. Itu tidak hancur berantakan seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu sangat kokoh. Tatapan Mu Chen dengan tenang menatap penghalang hitam yang beriak, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Lu Kui yang jauh. Apakah ini tingkat kendali Anda dalam Battle Wheel? Kamu sedang merayu kematian. Lu Kui mengungkapkan senyum buas saat dia merentangkan kelima jarinya sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Boom! Battle Wheels hitam keabu-abuan yang berputar-putar berbenturan bersama, langsung terbentuk menjadi tornado yang panjangnya beberapa ribu kaki yang merobek ruang angkasa dan menyerbu ke arah penghalang. Gemuruh. Pada titik tumbukan, Battle Wheels yang dahsyat terus-menerus menyapu, menyebabkan banyak retakan muncul di lahan basah ini. Retak. Penghalang yang terbentuk dari Battle Wheel Nine Nether Troop akhirnya retak, itu seperti cermin yang akan segera pecah. Anak nakal, kau masih mencium bau susu ibumu. Kamu merayu kematian untuk menantangku di Battle Wheel. Melihat pertahanan Mu Chen yang akan segera hancur berantakan, Lu Kui tidak bisa menahan tawa dengan kejam. Namun, Mu Chen tersenyum ketika dia melihat tawa Lu Kui dan rasa dingin berkumpul di pupil hitamnya. Dia tidak panik. Dia membiarkan jumlah retakan meningkat pada penghalang. Boom! Penghalang itu akhirnya mencapai batasnya dan hancur berantakan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tepat ketika itu hancur berantakan, Mu Chen dengan lembut mengepalkan tangannya. Gemerisik, gemerisik. Seiring dengan kelima jarinya mengepal, pecahan-pecahan yang hancur dengan cepat disatukan dengan kecepatan yang menakjubkan, membentuk bulu hitam yang tak terhitung banyaknya yang melesat dari segala arah. Semua bulu hitam itu terbentuk dari kehendak bertempur dan setiap satu dari mereka memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengejutkan yang bahkan seorang penguasa kelas 5 akan berada dalam kondisi menyedihkan ketika menghadapi serangan seperti itu. Tapi, serangan ganas seperti itu sebenarnya begitu santai diciptakan di tangan Mu Chen. Puff, puff. Saat bulu-bulu hitam menyapu, mereka langsung menembus tornado hitam keabu-abuan, menghancurkan yang terakhir. Menghancurkan kehendak pertempuran pasukan ular, Mu Chen dengan lembut melambaikan tangannya dan bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang, berubah menjadi cahaya yang masuk ke dalam lautan bergelombang kehendak pertempuran pasukan 9 neter. Kontrol Mu Chen sehalus awan yang bergerak dan air yang mengalir, tidak ada satu pun kekurangannya. Praktis setiap ahli di sini sudah berpengalaman, jadi mereka bisa melihat seberapa tinggi kendali Mu Chen atas kehendak pertempuran pasukan 9 dewa telah tercapai.
Jika kendali Lu Kui atas Battle Wheel kasar dan liar, kendali Mu Chen atas Battle Wheel seperti seni yang membuat orang lain terpesona. Oleh karena itu, mereka saling memandang dan dengan lembut meludahkan seteguk udara dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini, yang baru-baru ini naik daun di wilayah utara, akan memiliki bakat yang begitu menakjubkan di bidang Battle Wheel di atas kemampuan bertarungnya yang mengejutkan. Wajah Lu Kui menjadi gelap saat dia menatap Mu Chen. Penghinaan yang ada di matanya telah benar-benar hilang. Berdasarkan kontrol yang sebelumnya diungkapkan Mu Chen, dia jelas bahwa kontrol yang terakhir dalam Battle Wheel sama sekali tidak lebih rendah darinya. Dia merasa bahwa ini sulit dipercaya, karena dia adalah seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran dan dapat mengendalikan kehendak pertempuran pasukan ular sampai pada tingkat tertentu. Jadi, bagaimana Mu Chen bisa sebanding dengannya di usia yang begitu muda? Tatapan Lu Kui menakutkan dengan niat membunuh melonjak di kedalaman matanya. Pemuda bernama Mu Chen itu memang berbahaya. Jika dia ingin dianggap sebagai musuh, dia harus menyingkirkannya sekarang juga atau tidak akan ada habisnya masalah. Sepertinya kau sangat ingin membunuhku. Tampaknya telah merasakan niat membunuh Lu Kui, Mu Chen mengungkapkan senyuman. Namun, senyum itu sedingin es, tanpa kehangatan sedikit pun di dalamnya saat dia dengan lembut mengangkat tangannya. Kehendak pertempuran yang gelap gulita mengalir di dekat ujung jarinya seperti air yang mengalir. Sekarang, biarkan aku mengajarimu bagaimana kau harus menggunakan Battle Wheel. Bab 835 Perbedaan dalam kehendak pertempuran. Sekarang, izinkan saya mengajari Anda bagaimana Anda harus menggunakan Battle Wheel. Ketika Lu Kui mendengar kata-kata Mu Chen, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut dan dia tersenyum karena marah. Niat membunuh di matanya praktis menyembur keluar. Meskipun kekuatannya berada di peringkat ketiga di Sekte Naga Ular Naga, dia juga memiliki kelebihan, yaitu bakatnya dalam Battle Wheel. Meskipun itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi Battle Array Master, mengendalikan Battle Wheel beberapa ribu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Berdasarkan aspek ini saja, dia lebih kuat dari Master Sekte kedua, Lu Wu. Oleh karena itu, pasukan ular menjadi miliknya untuk memimpin pada akhirnya. Selain itu, siapapun yang pernah bertarung dengan Sekte Naga Ular Naga tahu bahwa meskipun kekuatan Lu Kui berada di tingkat kelima, kekuatan bertarungnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh penguasa tingkat keenam setelah mengendalikan pasukan ular. Itu karena, dalam keadaan itu, Lu Kui akan mengumpulkan kekuatan seluruh pasukan ular, yang selanjutnya menambah kekuatannya sendiri, sehingga dia bahkan bisa melawan penguasa tingkat 6. Ini adalah keuntungan dari mengendalikan kehendak pertempuran, itu bisa memungkinkan seseorang untuk melawan orang lain yang melebihi alamnya sendiri. Oleh karena itu, ketika Lu Kui, yang memiliki bakat di bidang Battle Wheel mendengar kata-kata Mu Chen, kemarahan di dalam hatinya seperti gunung berapi yang meletus dan senyum ganas di wajahnya praktis ingin mencabik-cabik Mu Chen. Mereka yang berada di sekitarnya semua saling bertukar pandang dan mereka dikejutkan oleh pidato arogan dari Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen selalu memberi orang lain perasaan bahwa dia lembut dan tenang. Perubahan mendadak ini membuat mereka agak terkejut. Tetapi ketika mereka terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening mendengar kata-kata Mu Chen. Bagaimanapun, Lu Kui bukanlah preman biasa. Pasukan ular yang dia pimpin telah mencapai prestasi luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, jadi tidak ada satupun dari mereka di sini yang berani berbicara seperti dia. Oleh karena itu, Mu Chen, pada saat ini, membuat mereka merasa seperti dia sedikit sombong karena masa mudanya. Tapi Mu Chen tidak memperhatikan pikiran mereka dan Nine Nether Battle Wheel melonjak seperti lautan di sekelilingnya. Dia mempertahankan ekspresi tenang tanpa riak di matanya. Lu Kui memang memiliki beberapa bakat dalam hal kehendak pertempuran, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi Master Array pertempuran yang sebenarnya. Itu karena pemahamannya dalam cara Battle Wheel hanya dalam keadaan awal. Saat ini, Lu Kui masih berada pada tingkat pencapaian melalui kekuatan. Itu sangat kalah dengan jantung formasi pertempuran yang telah dipahami Mu Chen. Meskipun serupa dalam kuantitas dan kualitas pasukan, berada di bawah kendali dua alam yang berbeda dapat menghasilkan dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Mu Chen perlahan merentangkan tangannya dan menyebarkan kesadarannya, bersentuhan dengan Nine Nether Battle Wheel yang melonjak. Tidak ada penolakan, tetapi telah terintegrasi dengan sempurna. Raungan yang dipenuhi dengan niat bertarung menyapu, tetapi mereka tidak dapat mengganggu kondisi pikiran Mu Chen saat kesadarannya tumbuh lebih kuat bersama dengan kehendak pertempuran. Gemerisik. Gemerisik. Battle Wheel yang gelap gulita melonjak tanpa angin dan berkumpul di sekitar Mu Chen. Siapapun dapat merasakan bahwa Nine Nether Battle Wheel tampaknya sedang membangun berlapis-lapis pada saat ini.
Penindasan juga diam-diam menyebar. Murid hitam Mu Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam saat Battle Wheel menyembur keluar, bersama dengan tangannya yang tiba-tiba mengepal. Boom! Battle Wheel yang sangat besar membumbung tinggi ke cakrawala, sebelum menyatu di langit. Saat Battle Wheel menyatu, itu terbentuk menjadi bulu hitam sepanjang 100 kaki yang berkedip-kedip seperti kilat, penuh dengan kekuatan penghancur yang besar. Ketika para ahli di sekitarnya melihat bulu hitam itu, mata mereka sedikit bergetar. Bahkan para ahli sovereign kelas 5 itu memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka, karena mereka bisa merasakan ancaman yang datang dari bulu hitam itu. Pergi. Mu Chen menyipitkan matanya dan menjentikkan jarinya. Bulu hitam itu langsung menembus ruang angkasa. Itu seperti pedang berbulu yang menebas pasukan ular dengan ketajaman yang tak tertandingi. Russell. Pedang berbulu itu belum mendarat, tapi retakan yang dalam telah muncul di tanah di bawahnya. Aku akan melihat bagaimana anak nakal sepertimu yang masih berbau susu bisa mengajariku tentang bagaimana menggunakan Battle Wheel. Lu Kui menyipitkan matanya saat dia merasakan niat bertarung yang tajam dari pedang berbulu itu. Tapi itu tidak membuatnya takut. Dia menunjukkan senyum ganas, sebelum berteriak, pasukan ular. Bunuh. Di bawah, pasukan ular meledak dengan suara gemuruh dan Battle Wheels hitam keabu-abuan menyebar. Bersamaan dengan tangan Lu Kui yang mengepal, Battle Wheels dengan keras berkumpul dan terbentuk menjadi tombak ular hitam keabu-abuan besar yang mengeluarkan hawa dingin, menurunkan suhu di wilayah ini. Tombak ular iblis. Lu Kui menghentakkan kakinya saat tombak ular hitam keabu-abuan itu meliuk-liuk seperti ular dan, ketika melesat keluar, ruang angkasa segera terkoyak. Pada saat berikutnya, itu sudah berbenturan dengan pedang berbulu hitam. Boom! Fluktuasi energi yang dahsyat berdesir di langit, menyebabkan bagian ruang angkasa terus terdistorsi saat kedua kekuatan itu berusaha untuk melahap yang lain. Semua orang menatap ke langit. Saat dua kekuatan dahsyat itu bertarung, yang membuat orang lain tercengang adalah fakta bahwa Nine Nether Battle Wheel secara samar-samar tampak berada di atas angin. Seolah-olah ada gemuruh-gemuruh yang bergema dari kehendak pertempuran, yang mencegah hawa dingin dari kehendak pertempuran pasukan ular menyerang. Boom! Kebuntuan tidak berlangsung lama. Tombak ular iblis pun hancur. Tapi ketika tombak ular iblis itu hancur, bulu hitamnya juga telah sangat kusam. Jelas, itu telah menghabiskan banyak energi, jadi ketika pedang berbulu hitam menebas dengan sisa energi yang tersisa, pedang itu dengan mudah dihancurkan oleh Lu Kui dengan lambaian tangannya. Namun, wajah Lu Kui masih sangat tidak sedap dipandang dan siapapun dapat mengatakan bahwa dalam konfrontasi Battle Wheel sebelumnya, Nine Nether Battle Wheel sebenarnya memiliki sedikit keunggulan. Ini adalah kehendak pertempuran yang ingin kau ajarkan padaku. Tapi sepertinya tidak terlihat sehebat itu. Lu Kui berkata dengan ekspresi memerah. Namun, pidatonya telah menyebabkan banyak orang menamparkan bibir mereka. Bagaimanapun, mereka tidak buta. Serangan Mu Chen sebelumnya telah menyebabkan ancaman besar bagi Lu Kui, hanya saja Lu Kui tidak mau mengakuinya. Tapi adegan ini juga menyebabkan mereka menjadi waspada. Itu karena mereka sebelumnya mengira bahwa Mu Chen hanya membual. Tapi, saat ini, bakat menakjubkan yang dia miliki di bidang Battle Wheel bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan hanya karena usianya. Mendengar kata-kata Lu Kui, Mu Chen samar-samar tersenyum sebelum menutup matanya dan perlahan-lahan merentangkan tangannya. Gemuruh. Gemuruh. Nine Nether Battle Wheel dengan cepat mendidih dan tiba-tiba bergetar sebelum banyak sinar besar Battle Wheel melesat ke langit. Ketika berkas-berkas cahaya itu menyatu, banyak pedang berbulu hitam terbentuk sekali lagi. Pedang berbulu itu tidak lebih lemah dari yang telah dieksekusi Mu Chen sebelumnya. Tapi ada lebih dari 10 dari mereka yang terbentuk sekarang, yang menyebabkan para ahli di sekitarnya menghirup nafas dingin. Hanya satu pedang berbulu hitam yang telah menyebabkan masalah seperti itu pada Lu Kui. Sekarang ada 10 dari mereka, bahkan seorang penguasa kelas 6 mungkin akan berada dalam keadaan menyedihkan. Bagaimana dia bisa mengendalikan kehendak pertempuran sampai pada tingkat seperti itu? Ada seseorang yang berseru tidak percaya. Menggabungkan kehendak pertempuran ke tingkat seperti itu dalam sekali jalan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh komandan biasa. Di atas langit, Nine Nether dan Lu Wu menyaksikan adegan ini. Yang pertama tersenyum tipis, sementara yang kedua tidak bisa menahan wajahnya berubah sedikit tidak enak dilihat saat dia berbicara dengan nada serius, kami telah melakukan kekeliruan kali ini. Tidak heran Palace Master Nine Nether tidak sedikit pun khawatir, anak itu benar-benar telah menyembunyikan kemampuannya begitu dalam. Wosh! Bahkan ketika seluruh wilayah gempar, Mu Chen tidak ragu-ragu sedikit pun saat dia melambaikan tangannya, mengendalikan 10 pedang berbulu hitam untuk dengan cepat meledak ke arah Lu Kui seperti kilat. Wajah Lu Kui berubah menjadi sangat serius saat ini.
Awalnya, dia juga merasa bahwa kendali Mu Chen atas Battle Wheel tidak bisa dipercaya. Tapi bagaimanapun juga, dia harus menghadapi serangan ini terlebih dahulu. Mencapai sejauh ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Mu Chen lebih kuat darinya dalam hal pemahaman Battle Wheel. Setidaknya dia tahu bahwa tombak ular iblis, yang telah dia eksekusi sebelumnya, tidak dapat dengan mudah dibuat dalam jumlah seperti yang dilakukan Mu Chen dengan lambaian tangannya. Perisai ular iblis. Segel Lu Kui dengan cepat berubah saat dia mengeluarkan raungan. Sejumlah besar kehendak pertempuran pasukan ular melonjak, berubah menjadi penghalang hitam keabu-abuan, dengan gambar ular hitam keabu-abuan yang terlihat berkeliaran di perisai, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Ketika perisai ular iblis muncul, pedang berbulu hitam telah merobek ruang angkasa dan dengan kejam menghantam. Boom! Sebuah suara yang tajam terdengar. Setiap kali pedang berbulu hitam menghantam perisai ular iblis, itu akan menyebabkan riak meledak di atasnya. Tapi seiring dengan hancurnya setiap pedang berbulu, perisai ular iblis akan mengeluarkan suara mendesis tajam saat riak dengan cepat bergelombang. Boom! Boom! Pedang-pedang berbulu itu hancur secara berurutan. Ketika semua kecuali satu pedang berbulu hancur berantakan, perisai ular iblis akhirnya hancur juga, menampakkan wajah Lu Kui yang agak buas. Boom! Menghadapi pedang terakhir, Lu Kui tidak mundur, tapi malah maju, dan melemparkan tinjunya dengan kemauan bertempur yang tak terbatas. Dia mengumpulkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah pedang berbulu terakhir yang tersisa. Boom! Tinju yang kuat itu menyebabkan ruang angkasa hancur. Pedang berbulu yang dapat melukai seorang penguasa kelas 5 dengan parah hancur di bawah tinjunya. Banyak ahli di wilayah ini berseru, karena Lu Kui bukanlah lawan yang mudah. Menghancurkan pedang berbulu, aura pada Lu Kui juga telah mencapai batasnya saat dia memelototi Mu Chen, sebelum tersenyum ganas. Bocah bodoh, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Melihat Lu Kui, yang memancarkan aura yang menakjubkan, Mu Chen tidak hanya tidak takut, tetapi dia bahkan tersenyum dengan penuh minat. Dia kemudian dengan lembut menganggukkan kepalanya dan memuntahkan seteguk kabut putih, lalu bergumam, keluarlah. Ketika suaranya dengan lembut turun, Nine Nether Battle Wheel yang tak terbatas di belakangnya mendidih dengan keras dan sepertinya ada sesuatu yang samar-samar akan muncul. Fluktuasi aneh menyebar juga. Yang pertama merasakan fluktuasi abnormal adalah Lu Kui. Oleh karena itu, auranya secara praktis runtuh dalam sekejap dan wajahnya yang buas digantikan dengan pucat. Dia melihat Nine Nether Battle Wheel yang mendidih dengan ketakutan dan merasakan kulit kepalanya mati rasa, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana mungkin?